Summa qala hafidhahullahu ta'ala as-sidq, kejujuran. Apa itu jujur? Jujur itu adalah ma yutabiqul waqi', apa yang sesuai dengan kenyataan. Jadi segala sesuatu yang sesuai dengan kenyataan itu dinamakan jujur, kejujuran. Ya, segala sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Yang jujur ini bukan hanya bukan cuman sifat untuk ucapan, tapi juga untuk keyakinan. Ada keyakinan yang sidq, ada i'tiqad yang sidq. Ada juga amalan yang sidq, jujur. Pokoknya kapan sesuai dengan kenyataan, maka itu adalah kejujuran. Contoh, ketika ada seorang mengatakan Allah itu di mana-mana. Dia meyakini Allah di mana-mana. Kita katakan ini keyakinan yang kadzib, keyakinan yang dusta. Jelas kenapa? Karena tidak sesuai dengan kenyataan. Ketika kita kata seorang meyakini Allah Ta'ala yang maha tinggi, ya, Allah Ta'ala maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka ini namanya i'tiqad yang sidq, akidah yang jujur, yang benar, karena sesuai dengan kenyataan. Ketika dikatakan tidak ada sembahan yang boleh disembah selain Allah, ya, tidak ada Tuhan yang boleh disembah, tidak ada sembahan yang boleh disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah i'tiqad yang sidq. Ketika dikatakan boleh misalnya menyembah orang di kubur, datang ke kuburan minta-minta, dia meyakini itu, maka ini namanya i'tiqad yang kadzib. Kenapa? Tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, demikian pula perbuatan. Ada perbuatan yang jujur, ada perbuatan yang kadzib. Bagaimana perbuatan yang sidq? Kalau perbuatan yang sesuai dengan kenyataan. Ada orang mau masuk surga. Mau masuk surga enggak? Mau masuk surga. Tapi bohong, ya, yakni dia suka berbohong. Ini ucapannya maka perbuatan dia bohong, ini perbuatannya dia, ini adalah kadzib, ya. Tapi dia mencuri, mau masuk surga tapi mencuri, maka ini perbuatannya perbuatan kadzib. Kenapa? Perbuatan kamu tidak sesuai dengan kenyataan. Yani kamu pengen masuk surga, tapi kamu pergi mencuri, maka ini tidak sesuai dengan kenyataan. Jelas ya? Ya. Nah, kalau masuk surga, ya lakukan kebaikan. Itu ucapan, itu amalan yang sidq. Nah, walaupun tentunya di bab ini penulis menyinggung tentang lisan, tentang kejujuran dalam berbicara. Walaupun sekali lagi kita katakan kejujuran itu mencakup keyakinan, mencakup perbuatan, dan mencakup lisan. Tapi memang kebanyakannya kalau kita bilang jujur, itu kebanyakannya konotasinya ke ucapan. Baik, kita lihat kata beliau di sini, hafizahullah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi." Alaikum yakni yajibu alaikum, wajib atas kalian untuk jujur. Maka kalimat alaikum di sini ini termasuk lafaz-lafaz yang menunjukkan hukum wajib. Ya. Ya. Alaikum anfusakum, yakni kalian wajib menjaga diri kalian sendiri. Ya. Alaikum bis-sidq, wajib atas kalian untuk jujur. Yani jujur dalam ucapan. Kapan ucapan dikatakan jujur? Kalau ucapannya sesuai dengan kenyataan. Dia bilang Muhammad datang, padahal tidak datang. Itu kadzib dalam ucapan. Itu bohong dalam ucapan. Ya. Wajib atas kalian untuk jujur. Kenapa? Karena kejujuran yahdi ilal bir. Kalau orang kejujuran itu selalu mengantarkan kepada kebaikan. Albir ismun jami'un lil khair. Sebuah isim yang mencakup semua yang namanya kebaikan. Itu namanya albir. Semua kebaikan. Karena kejujuran itu mengantarkan kepada albir. Ya, kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sementara kebaikan itu menuntun kepada surga. Menuntun kepada surga.
wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Dan ada seorang hamba, ada seorang manusia yang terus berkata jujur, wa yataharra sidqa, dan dia terus berusaha untuk jujur. Ada kesempatan dia bohong, tetap dia jujur. Tidak ada kesempatan bohongnya, jujur, ya kan? Tapi ketika ada kesempatan dia bohong, tetap dia jujur. Itu namanya yataharra. Yataharra itu selalu menjaga untuk seperti itu. Yataharra sidqa, yakni selalu menjaga untuk senantiasa jujur. Baik ketika tidak ada pilihan lain ataukah ketika ada pilihan bohong, tetap dia jujur di situ. Dia terus menjaga kejujurannya hatta yuktaba 'indallahi siddiqa, sampai dia dituliskan di sisi Allah sebagai seorang yang apa? Siddiq. Ya, orang yang sangat jujur. Dan siapa yang sudah ditulis oleh Allah sebagai orang yang siddiq, dia tidak akan berbohong lagi selama-lamanya. Siapa yang sudah dituliskan sebagai siddiq, karena Allah Ta'ala kalau sudah menetapkan sesuatu, tidak akan mungkin berubah. Jelas ya? Kapan Allah sudah menetapkan sesuatu, tidak akan berubah. Yani atas jeripayahnya menjaga kejujurannya, jeripayahnya meninggalkan kedustaan dan selalu komitmen untuk jujur, sampai pada akhirnya Allah menetapkan dia sebagai siddiq. Dan kalau sudah ditetapkan sebagai siddiq, maka dia tidak akan berbohong lagi selamanya. Kemudian kata beliau, wa iyyakum wal kadzib, dan iyyakum, waspadalah kalian, jauhilah yang namanya kedustaan, kebohongan, berkata bohong. Kenapa? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu mengantarkan kepada kefajiran. Fajir yakni ismun jami' likulli mutajahirin bima'siyah, ya, yakni sebuah kata yang menghimpun semua perbuatan maksiat yang dilakukan terang-terangan. Itu fujur. Fujur itu maksiat terang-terangan. Maksiat apa? Terang-terangan. Kalau kamu berdusta, ya, maka kedustaan itu akan mengantarkan engkau untuk melakukan maksiat terang-terangan. Maksudnya apa? Yani bagaimanapun kamu menyembunyikan dusta, akan ketahuan sama orang. Itu akan menjadi terang bagi orang dan akan mengantarkan kepada maksiat-maksiat yang lain. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran itu akan mengantarkan kepada neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadziba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba, dan ada seseorang yang terus-menerus yang senantiasa berdusta dan terus menjaga komitmen di atas kedustaan. Yani setiap kali dia peluang jujur, dia tidak mau jujur. Setiap kali disuruh berkata benar, tidak mau. Setiap kali disuruh jujur, tidak mau. Padahal disuruh, ada peluang berkata jujur, tapi tetap dia pelihara itu bohongnya. Tetap dia jaga sifat bohongnya. Ya, dia terus melakukan itu sampai Allah menetapkan dia sebagai kadzdzaba, pendusta. Dan siapa yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai pendusta, Allah tanamkan dalam hati-hati hamba tidak akan menerima ucapannya. Dia tidak akan dipercaya. Ya, dia tidak akan dipercaya. Baik. Hadis ini jelas menunjukkan akan fadilah kejujuran, menunjukkan wajibnya jujur dan keutamaan jujur. Di mana keutamaan kejujuran, endingnya, akhirnya adalah surga. Akhirnya adalah surga. Dan menunjukkan bahwa bohong adalah dosa besar. Bohong adalah dosa besar. Ya. Bahayanya bohong. Kenapa? Karena akan mengantarkan kepada neraka. Mengantarkan kepada neraka. Ya. Dan sifat jujur ini adalah salah satu sifat yang sangat, atau salah satu sifat ciri khasnya umat Islam. Ciri khasnya umat Islam adalah as-sidq, jujur. Makanya dari dulu Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai apa? As-sadiq al-masduq, orang yang senantiasa berucap kejujuran dan dipercayai, tidak pernah mengucapkan kedustaan sekalipun, tidak sebelum jadi nabi, apalagi setelah jadi nabi, tidak mungkin. Ya. Dan juga jenjang tertinggi dalam agama kita apa? Jenjang tertinggi yang bisa diraih oleh seorang manusia setelah jenjang nabi adalah jenjang siddiq.
jenjang apa? Siddiq. Ya. Jadi jenjang tertinggi kan dari kalangan manusia Rasul. Ini jenjang tertinggi. Jenjang yang paling tinggi sudah mentok. Nggak bisa lagi lewat daripada itu, jenjang Rasul. Di bawahnya jenjang Rasul ada jenjang Nabi. Nah, di jenjang Nabi ini orang-orang soleh. Nah, orang soleh ini bertingkat-tingkat. Nah, orang soleh yang tertinggi adalah As-Siddiq. As-Siddiq. Baru di bawahnya Asy-Syuhada, orang yang mati syahid. Baru di bawahnya orang-orang soleh secara umum. Karena itulah dalam umat Islam kita tidak mengenal orang yang berada atau yang digelari Siddiq kecuali pada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi orangnya lebih sedikit. Syuhada banyak sahabat yang meninggal dalam medan perang. Tapi Siddiq yang digelari dengan Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikabarkan kejujurannya oleh Allah langsung dari dalam Al-Qur'an, dalam surah An-Nur. 6. As-Siddiqah bintus Siddiq. 6. Kemudian makanya para ulama berbeda pendapat mengenai Maryam alaihissalam. Apakah Maryam itu seorang nabi atau bukan? Ya, tentunya pendapat yang paling benar Maryam, karena beliau perempuan, maka bukan nabi. Karena nabi itu semua dari laki-laki. Walaupun ada sekelompok ulama, sedikit ulama berpendapat nabi gitu. Karena juga mendapatkan wahyu dari Allah. yakni dan Jibril datang kepadanya kan, ya fatamatsala lahu basharan sawiya, qalat inni a'udzu minka a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya, dan seterusnya. Jadi Jibril datang. Nah, katanya Nabi karena Jibril datang kepadanya diberikan wahyu. Tapi yang benarnya bahwa Maryam alaihissalam bukan Nabi, melainkan beliau berada di tingkatan yang tertinggi di bawah Nabi, yaitu as-siddiqah. Ya, itu jenjang tertinggi yang bisa diraih oleh seorang manusia. Laki-laki siddiq, perempuan siddiqah. 6. Kemudian di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa dosa itu dosa itu melahirkan dosa berikutnya. Al-itsmu yatawaras, kata para ulama. Ilmu itu beranak pianak. Dosa itu beranak pianak. Kamu kerjakan dosa ini. Kalau kamu nggak taubat, maka dosa ini akan melahirkan dosa yang dua. Dosa yang kedua akan melahirkan dosa yang ketiga. Dosa ketiga melahirkan dosa yang keempat. Terus sampai kamu binasa. Sebaliknya, kebaikan juga itu ya tawaros, beranak pianak. Kamu sudah melakukan suatu kebaikan, pasti imanmu bertambah. Kamu akan melakukan kebaikan berikutnya. Kamu akan melakukan kebaikan yang kedua melahirkan kebaikan yang ketiga. Kebaikan yang ketiga melahirkan kebaikan yang keempat. Demikian seterusnya. Ya. Sampai dia mendapatkan jenjang yang tinggi. Maka dikatakan di sini, satu kali orang bohong, satu kali orang jujur akan melahirkan kejujuran berikutnya, terus sampai dia berusaha menjaga terus jujurnya sampai dia masuk ke dalam surga. Ya. Dan sebaliknya, ada orang satu kali bohong nanti jadi dua kali jadi tiga kali, terus nanti jadi kebiasaan. Nah, kalau sudah kebiasaan, ini sudah bahaya. Ya, kalau sudah kebiasaan bahaya. Dia harus segera bertaubat, tinggalkan, harus merubah. Harus berubah. Memang susah kalau sudah terbiasa bohong. Tapi dia harus berubah kalau dia tidak mau masuk neraka. Dia harus jujur, karena jujur itu apapun yang dia dapatkan ketika jujur itu lebih baik dibandingkan ketika dia bohong. Dia mungkin akan mendapatkan celaan, dicela, dimarahin atau apa. Tapi itu tidak ada artinya. Apa artinya dimarahi misalnya? Apa artinya misalnya bahkan dipukul sekalipun? Apa artinya kalau dibandingkan dengan neraka? Tidak ada artinya, kan begitu. Karena itulah kita lihat salah satu kisah kejujuran yang paling menakjubkan dalam sejarah Islam adalah kisahnya Ka'ab bin Malik, ya kan, dalam perang Tabuk itu. Ya, kisahnya panjang, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin kisahnya. Ya, bahwa intinya bahwa Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala tidak ikut perang Tabuk. Ya, tidak ikut perang Tabuk, bukan tidak ikut tanpa uzur, nggak ada uzurnya beliau. Hanya menunda-nunda, nanti saya persiap mau ikut perang. Nabi SAW sudah mau bersiap, masih santai. Ya, nantilah sebentar lagi saya mau bersiap-siap. Gampang lah, tinggal kumpulkan makanan, naikkan onta, sudah ikut.
Nabi sudah keluar kota Madinah, sebentar lagi saya nyusul. Gitu. Sebentar lagi saya gampang saya kejar, gitu. Jadi tidak ada uzurnya. Sampai sudah selesai perang, baru wah, apa yang terjadi nih, kan begitu. Nah, itu bahayanya menunda-nunda kebaikan. Menunda-nunda apa? Amalan, dikasih sebentar-sebentar, nanti, sebentar-sebentar. Ya. Akhirnya apa? Nggak jadi dikerjakan. Jelas ya? Nah, maka ketika Nabi SAW pulang, beliau marah. Dan itu perang Tabuk ketika itu perang yang wajib diikuti oleh semuanya. Kenapa? Karena Nabi perintahkan. Pemerintah kalau perintahkan untuk semua masyarakatnya yang sudah dewasa untuk ikut berperang, wajib semuanya. Tidak boleh ada yang luput. Tidak ada yang boleh alpa kecuali yang ada uzur, yang sakit dan semacamnya. Maka ketika pulang ngumpul semua, ya. Orang-orang yang tidak perang, yang tidak ikut perang, ada orang yang memang karena sakit, penyakit dan semacamnya, cacat, tidak ikut perang. Ada juga orang yang tidak ikut perang memang karena orang munafik. Memang karena apa? Orang munafik. Dan ada orang kayak Ka'ab bin Malik ini. Dia bukan orang munafik radhiyallahu anhu, beliau bukan orang munafik, tapi bukan juga orang yang cacat. Ya ini enggak tahu apa alasannya. Pokoknya tidak ikut saja perang, bukan karena kemunafikan. Baik. Maka datang atau Nabi SAW dari awal tentunya sudah memberikan uzur kepada yang sakit, kepada yang cacat, ya, dibekasi uzur. Nah, kemudian ketika Nabi SAW duduk di masjid, maka datanglah rombongan orang-orang yang mau minta maaf, minta uzur kepada Nabi SAW. Datang orang-orang munafik. Ya Rasulullah, saya begini dan begini. Ya banyak alasan, bohong. Ya, banyak alasannya dikemukakan supaya Nabi SAW memaafkan. Ya, memaafkan, ya, menerima uzur mereka, menerima alasan mereka, dan meminta ampunkan untuk mereka. Ya, jelas ya, Rasulullah SAW meminta ampunkan untuk mereka. Sampai tiba gilirannya Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dia pun sudah galau sebelumnya. Saya mau bohong juga kepada Nabi SAW atau saya jujur saja. Ya. Saya jujur bahwa saya tidak punya alasan apa-apa. Maka bergejolak dalam pikiran beliau radhiyallahu ta'ala, ya, sampai pada akhirnya dia putuskan untuk jujur. Dia sampai ke depannya mengatakan, ya Rasulullah, ya, sesungguhnya saya telah diberikan kemampuan untuk kalau kita bilang retorika lah, ya. Saya diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk pandai berbicara, ya. Seandainya saya duduk sekarang bukan di hadapanmu, seandainya di depan saya itu bukan Anda wahai Rasulullah, maka saya akan berbicara sesuai dengan kemampuan saya untuk terhindar dari hukuman. Seandainya bukan Anda, ya. Jelas ya? Seandainya bukan Anda di depan saya akan gunakan kemampuan saya, kehebatan saya berbicara untuk tidak dihukum. Karena beliau jago dalam berbicara. Ya. Tapi karena ini adalah Rasulullah, engkau adalah Rasulullah, saya tahu. Ya. Saya tahu bahwasanya kalau saya bohong saat ini, engkau mungkin akan maafkan saya. Kalau saya bohong, karena kalau saya bohong, ya, jadi bahasa kasarnya begini, kalau saya bohong, Anda pasti akan percaya. Kalaupun saya tidak mengatakan yang sebenarnya, Anda akan percaya. Kenapa? Karena saya pandai dalam berbicara, gitu. Nah, dan saya tahu kata Ka'ab, kalau saya berbohong sekarang, saya mengucapkan apa yang bukan sebenarnya, Anda akan percaya, wahai Rasulullah, dan Anda akan ridho kepada saya, tapi Allah akan murkai saya selamanya. Allah akan murkai saya selamanya. Jadi kalau saya jujur, saya mungkin tidak dihukum. Saya tidak akan dapatkan hukuman, saya tidak akan dimarahin dan seterusnya. Ya, mungkin saya selamat, tapi Allah akan murka kepada saya. Ya. Dan sebaliknya, kalau saya berkata jujur saat ini, ya, maka saya yakin Anda akan marah sama saya. Ya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berharap kepada Allah Ta'ala dengan kejujuran saya ini, Allah Ta'ala meridhoi saya. Walaupun Anda marah kepada saya, tapi saya berharap Allah meridhoi saya karena saya jujur. Kemudian dia pun mengatakan, ya Rasulullah, saya dalam kondisi tidak pernah sesehat ini. Saya sehat walafiat. Ya, saya tidak pernah punya harta sebanyak ini sebelumnya.
lagi pohon kormanya lagi berbuah semuanya, lengkap. Saya tidak punya alasan tidak ikut perang, tidak ada sama sekali. Kata Nabi SAW, amma hadza faqad sadaq. Adapun ini Ka'ab bin Malik ini dia sudah jujur. Ya, dia jujur. Ya, isyarat bahwa yang lainnya banyak yang bohong. Karena kan beliau dikabarkan oleh Allah Ta'ala. Tapi beliau kan menghukumi sesuai dengan apa? Sesuai dengan zahirnya saja. Ya, adapun ini dia telah jujur. Fakum, ya, berdirilah hatta yaqdiyallahu alaik, sampai Allah memberikan keputusannya terhadap kamu. Ya. Panjang ceritanya, intinya diboikot selama berapa hari? Berapa hari? 50 hari. Ya. Diboikot sampai 50 hari. Tidak boleh diajak bicara. Bahkan di hari ke-40-nya kalau nggak salah, atau hari ke-30-nya, istrinya pun disuruh tinggalkan. Ya, ini bukan disuruh cerai, kamu pulang dulu. Istrinya disuruh pulang ke orang tuanya. Tidak boleh dilayani, tidak boleh dibantu di rumah tangga sendirian. Ya. Sampai disebutkan kapan ada orang ngumpul, datang Ka'ab bin Malik langsung terhambur. Perintah dari Rasulullah SAW. Tidak boleh yang ada yang ngajak bicara Ka'ab bin Malik. Satu kota, kapan dia ada orang ngumpul, datang ke situ, orang langsung bubar. Atas perintah Rasulullah SAW. Mereka semua taat kepada Rasulullah, diboikot, tidak boleh berbicara kepada Ka'ab bin Malik sebagai hukuman. Ya, luar biasa. Ya, resiko yang beliau alami karena jujur. Karena apa? Jujur. Luar biasa. Bayangkan satu kota mendiamkan. Ya kan? Maka kalau sekedar dimarahin sama orang tuanya, misalnya dimarahin sama ustadznya, ya nggak ada apa-apanya itu. Jujur saja, ya kan? Jujur saja. Ini satu kota didiamkan, diboikot, ya, keluarganya suruh tinggalkan semua, sendiri dia, ya. Sampai ketika yang tersebut dalam Al-Quran sudah sempit sekali dadanya beliau, bumi itu kayak seakan-akan sempit, seakan-akan satu kota tidak ada yang beliau kenal, kayak orang asing gitu. Sudah pokoknya tidak berada pada puncak tersiksanya beliau karena sendirian di tengah kota, sendirian di kota itu tidak ada yang mau ngajak bicara dia, ya. Sampai saat itulah di malam harinya, ya, sebelum subuh kalau salah itu setelah subuh itu Pak. Ya, di akhir ya menjelang sholat subuh turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah itu, ya, tentang pengumuman diterimanya taubat untuk 3 orang sahabat yang ditunda taubatnya oleh Allah. Ya, ditunda taubatnya oleh Allah Taala, 3 orang, Ka'ab bin Malik dengan yang lainnya. Lihat ya, karena kejujuran, ya, kisah beliau diabadikan dalam Quran yang dibaca berabad-abad, belasan abad setelahnya. Karena kejujuran dia mendapatkan apa? Seandainya, ya. Jadi ketika disebutkan pahala disebutkan bahwa Allah menurunkan ayat tentang engkau telah menerima taubatmu, luar biasa. Siapa orang yang Allah tegaskan bahwa diterima taubatnya, kan begitu? Ya, kita sebagai manusia biasa, ya, biar mau taubat 24 jam penuh belum tentu diterima, kan begitu? Tidak ada kepastian Allah menerima taubat kita. Ya. Ada orang bikin dosa, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, 24 jam betul-betul habis untuk istighfar, belum tentu diterima. Ya, belum tentu. Tapi kita husnuzon, kita berbaik sangka kepada Allah, kita diterima insya Allah. Cuma tidak bisa dipastikan. Nah, Ka'ab bin Malik dipastikan diterima taubatnya. Ya, ini kan luar biasa nih. Ini ganjaran dari apa? Kejujuran dia. Ya, ganjaran dari apa? Kejujuran dia. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, ya Rasulullah, saya yakin tidak ada seorang pun yang dibala oleh Allah Ta'ala dengan kejujuran sebaik ujiannya kepada saya ini, sebaik pengalaman yang saya alami. Ya, ini pengalaman yang luar biasa. Dan kisahnya panjang ya, bisa dibaca, dan banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga dari kisah Ka'ab bin Malik tersebut. Nah, intinya adalah kejujuran selalu berakhir dengan kebaikan. Tidak ada kejujuran yang berakhir dengan keburukan, tidak ada. Ya. Cuman satu hal yang butuh digarisbawahi tentunya, ya, para ulama menyebutkan bahwa jujur dan dusta itu, kenapa jujur itu berpahala, ya, atau kenapa dusta itu dosa? Karena dia berlaku zalim kepada orang lain, mengabarkan kepada orang lain sesuatu yang tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan kenyataan. Ya.
tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ketika orang yang dia sampaikan kebohongan nih, kamu yang ambil uangnya, bukan saya. Kemudian dia meyakini, oke, dia bukan dia. Nah, ketika orang meyakini suatu keyakinan yang salah, itu berpengaruh pada dirinya. Jelas sampai sini ya? Meyakini keyakinan yang salah itu mendatangkan pengaruh, akan mendatangkan pengaruh nantinya. Maka jangan berpikir begini, saya bohong sama dia kan, bukan dia yang saya zolimi. Saya tidak zolim sama dia, bukan uangnya yang saya ambil misalnya. Ya, saya tidak zolim sama dia. Dia tanya sama saya, kamu yang ambil, bukan. Padahal iya, saya tidak menzalimi dia. Kita bilang, enggak, kamu zalimi dia. Bagaimana bentuk kezalimanmu? Kamu menyampaikan kepadanya kabar bohong, kabar dusta, dan dia mempercayainya. Dan ketika seorang mempercayai sesuatu kedustaan, itu mudarat bagi dirinya. Yes, ya? Ketika seorang mempercayai kedustaan, itu mudarat bagi dirinya. Sebagaimana ada orang mempercayai akidah salah, akidah yang batil, ya kan? Akidah batil dia percayai, itu akan merusak hatinya. Ya, ada orang meyakini tata cara ibadah yang dia yakini salah dan seperti itu akan merusak. Maka demikian pula ucapan dusta. Memang bukan saya yang kamu ambil uangnya, tapi ketika kamu mengucapkan kedustaan kepada saya dan saya terima, saya masukkan dalam hati, itu akan merusak. Itu apa? Akan merusak. Maka bentuk kezalimannya adalah kamu menyampaikan kabar dusta kepadanya dan dia mempercayai kabar dusta tersebut. Itu zalim, ya kan? Kurang zalim apa kalau begitu? Itu zalim. Kamu membuat orang mempercayai kedustaan, itu kan zalim, ya kan? Selayaknya seorang muslim itu hanya mendengarkan kebaikan. Walladzina la yashhaduna zur, dan orang-orang yang tidak bersaksi dan tidak menyaksikan kedustaan. Nah, kamu mengucapkan kedustaan di depan orang, dia percayai, dia terima, dia yakini, itu kan zalim. Itu zalim. Walaupun kamu tidak menzalimi dia secara harta, tidak menzalimi dia secara materi, ya, tapi kamu menzalimi dia dari sudut pandang engkau berucap dusta di depannya. Dan seorang muslim pada dasarnya menghindari namanya kedustaan. Jangan dia berdusta, jangan dia menonton kedustaan, jangan dia menyaksikan kedustaan, jangan dia mendengarkan kabar dusta, dan jangan dia meyakini kedustaan. Nah, kamu bohong kepadanya, dia dengar, ini mendengarkan kedustaan, zalim, menzalimi. Bila sampai sini, ini bentuk kedustaannya. Baik, atau ini bentuk kezalimannya. Nah, namun kalau ada maslahat yang besar, maka Islam mengecualikan ada bentuk kebohongan yang dibolehkan. Misalnya dalam perang, ya kan? Dalam perang mau menipu musuhnya, ya wajar saja, boleh. Syah, ya, dikira mau menyerang dari kanan, ternyata dia menyerang dari kiri. Dia perlihatkan kepada musuhnya seakan-akan mau menyerang dari kanan, tapi bohong, sebenarnya kiri. Ini tidak ada masalah. Kenapa? Karena dalam perang itu memang salah satu ininya adalah khidah. Al-hirbatu khidatun atau khada'atun atau khuda'atun. Ya, 3 bacaan. Bahwa perang itu adalah tipu daya. Iya. Apalagi misalnya untuk menyelamatkan nyawanya orang, ya kan? Untuk menjaga nyawanya orang misalnya. Ya. Ada penjahat, ya, pembunuh, cari mana si fulan. Ya, dia tahu orangnya, tapi kalau dia bilang tempatnya, orang itu akan dibunuh, maka dia bohong. Dia bilang tidak ada di sini, padahal ada di situ. Untuk lindungi orang itu supaya tidak dibunuh misalnya. Maka ini hukumnya juga dibolehkan. Bohong seperti ini boleh. Jelas ya? Baik. Demikian pula jujur. Ada juga jujur yang tidak boleh. Jujur asalnya wajib, tapi kalau jujurnya itu bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar, jujurnya jadi tidak boleh. Contoh, mengadu domba orang. Dia datang kepada si anu, dia bilang begini sama tentang kamu, tentang jelek-jelek. Terus dia bilang, datang lagi ke sini, dia bilang ini bilang begitu sama kamu, supaya dia berdua itu bertengkar. Dia tidak bohong, betul-betul si A bilang begini tentang si B mengatakan ini tentang si A, tapi dia pergi dia bawakan kabarnya ke masing-masing. Apakah kabarnya dusta? Enggak, kabarnya jujur. A betul-betul menghina si B betul-betul menghina si A, tapi kan tidak baku dengar. Ya, si A tidak pernah mendengar celahnya si B tidak pernah mendengar celahnya si A. Dia yang bawa ini. Ini jujur, tapi jujurnya apa? Haram. Ya, jujur tapi haram. Yaitu apa? Jujur yang mengadu domba. Atau dia gibah. Si fulan begini, ya, dia itu begini orangnya, dia itu begini anaknya. Dia gibah. Jujur atau tidak? Ya jujur. Gibah itu kejujuran,
tapi kejujuran yang diharamkan. Karena kalau tidak jujur itu bukan ghibah namanya, kata Nabi SAW, yaitu apa namanya? Faqad igtabtahu, ya, faqad bahattahu, itu namanya buhut, dusta, menuduh dusta. Kalau bahasa Indonesianya fitnah, memfitnah. Kalau saya bilang dia yang ambil padahal bukan, itu fitnah, ya kan? Tapi kalau saya bilang misalnya dia itu Muhammad itu misalnya, atau si fulan itu orangnya seke, ya, pelit, orangnya tidak ada, saya bilang sama teman saya itu pelit orangnya, ini namanya apa? Ghibah. Dia betul-betul seke, ya, dia betul-betul kikir, maka apa? Ini namanya apa? Namanya ghibah. Maka kejujuran seperti ini tidak boleh. Jujur tentang sifat jeleknya orang, nggak boleh. Ya, sifat jeleknya orang itu disembunyikan, jangan diberitahu kepada yang lain. Kalau kamu beritahu kepada yang orang lain, walaupun jujur, itu namanya ghibah, sebagaimana akan datang nanti penjelasannya. Taib, wallahu ta'ala alam bissawab. Ini masjid mana? Masjid sini sudah. Taib. Segera cukup. Allahu ta'ala alam bissawab. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.